Huzur, saya pernah berdiskusi dengan seorang berkebangsaan India. Ia melontarkan dua keberatan. Katanya, Anda mengatakan bahwa Presiden Zia-ul Haq dan Bhutto telah meninggal sebagai akibat dari mubahalah atau menjadi sasaran azab ilahi. Namun, Indira Gandhi, Nehru, dan Rajiv juga telah meninggal. Mereka tidak ada kaitannya dengan jemaat Anda. Adapun kematian para politikus biasanya seperti itu. Indira Gandhi, Rajiv, dan Nehru. Mereka wafat di tangan siapa? Di tangan orang-orang Sikh, Huzur. Mereka wafat di tangan musuh mereka. Apakah Zia-ul Haq meninggal di tangan Ahmadi? Apakah King Faisal Arab Saudi meninggal di tangan kita? Apakah Bhutto Sahib meninggal di tangan kita? Pertama, kematian mereka tidak wajar dan tidak ada kaitannya dengan kita. Kedua, tidak bisa dijelaskan. Jenis pembunuhan yang bersifat politis yang pernah terjadi di India tidak seperti yang terjadi di Saudi Arab, dan ini mengherankan semua orang. Tidak wajar, tidak diduga. Terbunuhnya King Faisal di tangan keponakannya tidaklah memakan waktu yang panjang atau tidak juga melakukan persiapan yang banyak. Kedua, pembunuhan terjadi di mana-mana, namun seorang penentang jemaat ilahi yang menganiaya jemaat tersebut lalu menyatakan diri bahwa ia dicintai oleh Allah Ta'ala dan diterima oleh Allah Ta'ala. Permisalan orang seperti itu tidak mungkin sama dengan seorang politikus pada umumnya. Seorang pemimpin politikus pada umumnya tidak mengklaim bahwa sikap saya ini disukai oleh Allah Ta'ala. Untuk itu akhir dari kehidupannya bersifat umum. Namun seorang penentang jemaat ilahi yang mengaku bahwa perbuatannya itu dicintai oleh Ta'ala, namun diperlakukan sebagai musuh oleh Allah Ta'ala, perlakuan seperti itulah yang menjadi tanda kebenaran. Indira Gandhi, Pandit Nehru, dan yang lainnya kapan mereka mengklaim bahwa mereka kekasih Allah Ta'ala dan apapun yang kami lakukan semata-mata demi Allah Ta'ala, untuk itu rahmat ilahi tercurah kepada kami dan kami akan selalu hidup hingga akhir dunia. Jika seseorang menyatakan seperti itu, namun mendapatkan perlakuan yang sebaliknya, maka itu menjadi tanda. Namun contoh nama-nama yang Anda sebutkan, Zia-ul Haq dan Bhutto, itu terjadi pada mereka. Lebih dari itu, mereka disebutkan juga di dalam nubuatan. Jika sebelumnya mereka telah dinubuatkan, lalu tergenapi kebenarannya, bagaimana bisa dikatakan bahwa itu adalah kebetulan? Coba apakah Indira Gandhi telah disebutkan di dalam nubuatan? Di dalam nubuatan apa telah disebutkan perihal akan terbunuhnya Pandit Nehru? Bahkan pimpinan mereka tidak pernah menyebutkan hal tersebut, walaupun dalam isyarah saja. Adapun berkenaan dengan Presiden Bhutto, bahwa ia akan terbunuh pada usia 52 tahun, itu adalah nubuatan Hadrat Masih Maud alaihissalam. Itu menjadi viral di surat kabar. Seluruh kaum memperingatkan hal ini, hingga sebuah surat kabar jemaat Islami memperingatkan pemerintahan Zia bahwa umur Bhutto adalah 52 tahun. Para Ahmadi mengatakan bahwa umurnya ini 52 tahun, dan ini menjadi viral di seluruh dunia. Bahwa orang ini tidak akan berumur lebih dari 52 tahun karena ada ilham Hadrat Masih Maud alaihissalam bahwa ia akan terbunuh pada usia 52 tahun. Untuk itu bagi Allah Ta'ala, apakah membunuhnya dulu atau menunggu hingga tiba usia 52 tahun atau lewat lalu membunuhnya? Meskipun Zia-ul Haq memusuhi jemaat Ahmadiyah, namun Allah Ta'ala tidak memberikan taufik kepada Zia-ul Haq untuk menggagalkan nubuatan tersebut, dan memang benar Bhutto terbunuh pada usia yang sesuai dengan nubuatan. Inilah tanda. Kematian secara wajar biasa-biasa bukanlah tanda. Benar yang dikatakan kawan Anda, namun Anda tidak menjelaskannya dengan benar. Selanjutnya kematian Zia-ul Haq. Sebelumnya saya telah menyampaikan tantangan mubahalah, dan saya pun telah menyampaikannya dengan terbuka di dalam khutbah saya, bahwa Tuan Zia tidak memberikan responnya. Orang beranggapan bahwa Zia-ul Haq tidak menerima tantangan mubahalah. Adapun saya beranggapan, mungkin saja Zia-ul Haq menganggap dirinya begitu besar, sehingga ia menganggapnya sebagai suatu kehinaan jika menerima tantangan dari orang kecil seperti saya. Ia berpikir jemaat Ahmadiyah tidak ada artinya dan tidak perlu untuk menerima atau mengingkari tantangan mubahalah yang lago seperti ini. Dia menganggap dirinya sendiri begitu besar. Untuk itu, saya
memposisikan diri di hadapannya, yang dengannya ia tidak dapat menghindar lagi. Ia terpaksa harus memutuskan. Caranya adalah, jika memang Ziaul Haq merasa takut dengan tantangan mubahalah saya dan tidak ingin menerimanya, maka hentikanlah kezaliman yang selalu ia lakukan kepada para Ahmadi pada sisa waktu masa jabatannya. Perintahkanlah untuk mengakhiri kezaliman, sehingga akan nampak kepada kita bahwa Ziaul Haq tidak menerima tantangan dan taubat. Jika ia tidak merubahnya, bahkan semakin menjadi-jadi dalam penganiayaan, maka akan menjadi tanda bahwa ia menyepelekan tantangan mubahalah itu dan tidak memperdulikan sedikit pun, membantahnya dengan penuh keberanian dan kelancangan, dan menantang azab ilahi. Setelahnya, itulah yang terjadi. Alih-alih mengurangi penganiayaan, Ziaul Haq malah semakin menjadi-jadi dalam penganiayaan. Ia semakin meningkatkan kezaliman terhadap para Ahmadi. Sampai sini kisahnya masih belum selesai, hingga pada suatu hari, pada malam antara Kamis dan Jumat, Allah telah mengabarkan dengan jelas kepada saya bahwa para penentang para nabi di masa lalu, penggiling akan mengiris-ngiris Ziaul Haq dan tidak ada yang mampu untuk menyelamatkannya. Takdir ini tidak akan melenceng dan pasti akan menimpanya. Saya telah mengumumkan di dalam khutbah saya, silakan Anda simak dan perdengarkan juga kepada kawan Anda. Pesawat yang ditumpangi oleh Ziaul Haq meledak sebelum tiba Jumat yang berikutnya. Apakah ini pekerjaan manusia? Apakah contoh ini bisa disamakan dengan kewafatan Indira Gandhi? Begitu terbukanya tantangan yang disampaikan oleh seseorang yang tak berdaya dan bahkan tidak bisa kembali ke negerinya sendiri, dan dengan penuh keberanian mengambil resiko dengan mempertaruhkan kehormatan kebenaran jemaat dan mengatakan bahwa Allah Ta'ala telah memberitahukan kepadaku dan tidak ada yang bisa merubahnya, dan itu tergenapi sebelum tiba hari Jumat berikutnya. Apakah dalam peristiwa ini tidak nampak tangan Allah Ta'ala? Anda jelaskan seperti itu kepadanya, ya. Huzur, keberatan kawan saya yang kedua adalah bahwa Hadrat Masih Maud salam menggunakan kata babi, anjing di dalam buku beliau. Katanya itu tidak kita temukan rujukan pada nabi-nabi terdahulu atau hadis. Huzur bersabda, ada berkaitan dengan para maulwi, dan itu sabda Rasulullah SAW. Coba Anda berikan referensi dari hadis. Rasulullah bersabda, ketika kondisi umat kacau di masa yang akan datang, lalu akan tercipta perpecahan dan pertentangan. Saat itu orang-orang akan menemui ulamanya, yang dimaksud adalah kalangan umat muslim di sini. Lalu tanyakan kepadanya siapa yang benar, siapa yang salah, kenapa terjadi pertentangan. Lalu apa yang akan mereka saksikan? Mereka bukan ulama, melainkan babi dan kera. Itu adalah sabda Hadrat Rasulullah SAW sendiri. Adapun Imam Mahdi yang dinubuatkan oleh Rasulullah, apakah Imam Mahdi itu akan mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan majikannya, yakni Rasulullah? Apakah Imam Mahdi tersebut akan memprotes majikannya karena terlalu keras kata-katanya? Adapun Imam Mahdi yang benar akan dengan berani mengatakan sesuatu seperti yang dikatakan oleh junjunannya, yakni Rasulullah. Dalam hal ini, pendiri Jemaat Ahmadiyah tidak mengatakan sesuatu yang baru, melainkan dalam penghambaan kepada Rasulullah, beliau mengikuti apa yang Rasulullah katakan. Selama hadis ini ada, tidak ada yang dapat melontarkan keberatan seperti itu kepada pendiri Jemaat Ahmadiyah. Fa'idhahum qiradatu wa khanazir. Ini hadisnya, ya. Oke.